Oke, jadi untuk strateginya sendiri itu kembali lagi ke kita ya Kak. Ya, Harus betul-betul mengenal diri kita sendiri, baik itu seorang yang bisa menerima risiko tinggi ataupun orang yang bisa menerima risiko yang rendah. Nah, Kak hmm, Edo, kan kita udah bahas nih hal-hal yang harus kita perhatikan sama strateginya. Nah, untuk perusahaan sendiri, Kak, hmm. selama tahun 2023 ini, udah perusahaan apa aja itu, Kak, yang berhasil IPO atau mungkin dalam waktu dekat ini bakalan IPO tuh, Kak? Mungkin bisa jadi saran buat teman-teman yang pengen praktekin hasil diskusi kita untuk hari ini. Oke, kalau kita lihat ya, kita akumulasi dari awal Januari 2023 hingga saat ini, total yang sudah listing ya, yang listing di Bursa Efek Indonesia yang baru-baru ini total ada 34 saham ya yang sudah listing dari Januari hingga April ya. Dan untuk bulan depan, bulan Mei, ada nih saham-saham yang akan book building ya. Total ada 6 saham. Jadi teman-teman bisa perhatikan 6 saham ini ya dan baca nih yang saat ini sedang book building nih untuk kinerjanya ya di Prospektus. Jadi bisa lihat nih untuk kinerjanya bagaimana. Jadi kalau misalnya teman-teman, oh kinerja perusahaan ini baik atau enggak, silakan teman-teman bisa baca prospektusnya. Atau teman-teman yang ini mau lebih singkatnya, teman-teman bisa cek di aplikasi Poems kita, karena kita biasanya, atau di IG kita nih, biasanya kita merangkum dari begitu banyaknya dari ratusan lembar prospektus, biasanya kita rangkum jadi satu, jadi teman-teman secara ringkas bisa baca secara ringkasnya ya biasanya kita post di IG ataupun uh, di uh, di aplikasi Poem, jadi teman-teman bisa lihat seperti itu. Oke, jadi kurang lebih ada 6 saham ya Kak yang bakalan IPO untuk bulan Mei nanti. Dan ini juga bisa jadi kesempatan buat teman-teman. Mungkin teman-teman bisa menangkap peluang dari saham perusahaan-perusahaan yang akan IPO. Dan teman-teman juga bisa langsung cek di aplikasi Poems. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Poems untuk baca prospektus keuangan. Iya kan Iya Kak? betul sekali. Oke, nah, Kak Hmm, Edo, ini kita udah mau masuk di sesi tanya jawab. Dan aku mau ingetin lagi buat teman-teman yang pengen tanya-tanya mengenai strategi dalam bertransaksi saham perusahaan IPO, teman-teman boleh langsung kirim pertanyaannya di melalui question box yang udah tersedia di fitur live Instagram kita di sore hari ini. Nah, Kak Edo, ini udah ada beberapa teman-teman kita yang mengajukan pertanyaan. Langsung aja kita lihat ini ya. Pertanyaan pertama dari Kak Dale Nigel 10. Menurut Kak Edo, sebaiknya saham IPO di hold berapa lama? Nah, berapa lama tuh Kak? Oke, untuk berapa lama ya? Kalau saya sendiri, kalau untuk main saham IPO itu saya nggak lama ya, 1-2 hari udah saya langsung buang. Karena ketika saham IPO kan pasti naiknya juga cepat dan turunnya juga bisa cepat ya. Jadi nggak usah lama-lama ya. Jadi kalau untuk saham IPO 1-2 hari buang aja ya untuk trading. Nah, kecuali untuk teman-teman yang memang udah percaya banget nih perusahaannya ke depannya bisa naik berkali-kali lipat nih, seperti kayak saham ADMR misalkan, udah yakin loh ini itu boleh sih. Tapi kalau saya, tipe saya adalah kalau untuk saham baru IPO ya saya biasanya 1-2 hari udah saya buang untuk buat profit taking seperti itu. Oke, jadi untuk hold sahamnya itu kurang lebih sehari 2 hari Iya, ya Kak Edo? betul sekali. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan yang kedua ada dari Kak Nisa Rauf. Bagaimana cara mengetahui kinerja perusahaan setelah IPO dan apa dampaknya pada harga saham? Oke, Mungkin bisa dibantu jawab Kak Edo. ya, kalau untuk melihat ketika sahamnya apa namanya ketika listing ya, teman-teman kan memang harus yang saya bilang tadi, teman-teman harus baca prospektusnya terlebih dahulu nih. Jadi jangan males untuk baca prospektusnya, karena ketika baru listing yang kita harus tahu atau ingin tahu kinerjanya baik atau enggak adalah dari prospektusnya tersebut nih. Ya, apakah si kinerja calon emitennya ini selama 2-3 tahun terakhir baik atau enggak, tumbuh atau enggak. Jadi itu bisa dibaca. Dan kedua adalah seperti yang saya bilang tadi di ini adalah perhatikan perusahaan itu ketika mereka mau melakukan IPO, lihat dari
penggunaan dananya. Apakah si perusahaan dalam melakukan IPO, penggunaan dananya apakah untuk ekspansi bisnis atau untuk membayar utang. Jadi perhatikan, jika dia melakukan ekspansi bisnis, otomatis itu buat menjadi sentimen positif untuk investor. Namun sebaliknya, ketika si perusahaan tersebut kebanyakan lebih, misalkan presentasinya lebih tinggi dibanding lebih tinggi membayar utang dibanding ekspansi bisnisnya, itu perhatikan nih, biasanya investor nggak mau nih, jadi menjadi sentimen negatif bagi investor tersebut. Dan untuk dampaknya itu tergantung pada saat IPO, apakah ketika listing ketika perusahaan itu listing di bursa itu ramai atau enggak, atau peminatnya banyak atau enggak. Tergantung, ketika peminatnya banyak biasanya perusahaan tersebut akan naik. Namun sebaliknya, ketika peminatnya sedikit, biasanya perusahaan kinerja sahamnya itu biasanya langsung turun. Jadi tergantung nih, apakah si emiten tersebut banyak peminatnya atau enggak. Oke, jadi kita harus menjadi calon pembeli yang bijak dan cermat ya Kak Edo. Iya, betul sekali. Oke, ini ada pertanyaan juga lagi dari @nvtnd_. Dari Kak Edo sendiri, bagaimana cara screening saham IPO yang baik untuk dibeli? Kayaknya ini mirip pertanyaan yang tadi ya Kak? Iya, betul. Jadi kalau saya bilang ini hampir mirip ya. Jadi yang saya bilang bahwa dalam screening saham sih sebenarnya otomatis kita harus lebih banyak baca prospektusnya. Lihat kinerja keuangannya dan lihat juga penggunaan dananya tersebut. Dan bagaimana penggunaan dananya tersebut. Jadi ya dua hal itu sih yang lebih diperhatikan ya dalam melakukan screening saham IPO. Oke. Nah, Kak Edo, pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan yang menarik menurutku, Kak. Dari @Indira Sugitan, apakah sebaiknya menempatkan seluruh investasi pada satu saham IPO atau melakukan diversifikasi? Gimana tuh Kak Edo? Oke, kalau ini lebih baik dipecah ya dalam melakukan pembelian saham IPO. Jadi ketika kan saat ini kan di bulan Mei ini kan akan ada perusahaan yang listing ya, 6 emiten ya, yang calon emiten yang akan listing di Bursa Efek. Nah, itu dipecah aja, jadi nggak hanya fokus ke satu saham, dipecah aja karena kan kita mainnya probability ya. Ketika dari 6 saham itu dari 6 saham yang mau listing, 3 naik dan tiga naik dan 3 turun, sehingga kita ada naik nih. Ya, jadi kita masih ada keuntungan atau return ya dibandingkan itu. Jadi ya mainnya probability aja. Jadi ketika punya dana misalkan 10 juta dibagi ke 6 perusahaan itu sedikit-sedikit, karena kan kita bisa mainnya, kalau saya lebih main ke probability. Jadi ya main untung-untungan aja nih dari setiap perusahaan yang saya pasang nih. Misalkan dari tentunya kalau yang saat ini yang di bulan depan ini ya, ini akan ada 6 emiten, jadi otomatis saya masukin dananya dari ke 6 emiten. Jadi saya main probability, misalkan ada yang naik berarti saya dapat return. Jadi ya kalau saya bilang sama ini saya main jadi IPO hunter, itu biasanya ya probability-nya bisa masih ada return ya, dibandingkan loss-nya, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih itu salah satu cara buat kita untuk meminimalisirkan resiko ya, Kak? Iya, betul sekali. Oke. Nah, ini masih banyak banget nih pertanyaannya, Kak. Lanjut dari Konita Anggriani 14. Critical point, lihat prospektus saham IPO yang bagus, Kak. Oke, untuk lihat itu kan biasanya ya dalam prospektus ada prospektus singkat dan juga prospektus detail ya. Kalau teman-teman yang mau lebih singkatnya bisa baca prospektus detailnya. Dan teman-teman untuk highlightnya ya, bagaimana lihat saham IPO itu bagus atau enggak. Yang pertama yang saya bilang, lihat kinerja keuangannya. Terus yang kedua, lihat dari penggunaan dananya. Dan terakhir pasti kalau saya lihat underwriter, siapa yang bawa perusahaannya. Kalau perusahaan besar, berarti saya udah yakin, oh ini bagus nih kalau misalnya perusahaan besar yang mau melakukan IPO ya. Jadi kita lihat juga kalau saya dari diri saya sendiri, saya melihat dari ketiga hal tersebut.
Oke, nih Kak, ada lagi pertanyaannya. Kita lanjut. Dari @Andre_Marcel_, bagaimana kita mengetahui saham IPO yang akan naik di listing day? Oke, kalau ini tentu ada di prospektus ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melihat ke saham-saham yang mau listing ya, terutama yang atau book building, silakan langsung ke website IPO ya. Jadi teman-teman harus daftar dulu IPO, dan teman-teman juga otomatis hal satu tampaknya adalah punya rekening efek ya di sekuritas masing-masing ya. Jadi jangan sampai teman-teman mau beli saham-saham IPO tapi belum punya rekening efeknya. Itu wah, nggak bisa tuh. Jadi teman-teman otomatis harus punya rekening efek terlebih dahulu atau rekening sekuritas terlebih dahulu. Ketika udah punya rekening sekuritas terlebih dahulu atau udah punya, silakan daftar IPO. Nanti di situ ada, ikutinlah petunjuknya ya secara beruntun. Nah itu nanti bisa pesen. Nah pesennya gimana? Lihat jadwal, karena di website IPO sendiri itu sudah lengkap sekali ya. Kita bisa lihat bahwa IPO-nya tersebut udah ada filterannya, jadi teman-teman bisa pilih yang mau book building atau offering ya. Jadi teman-teman bisa lihat saham-saham yang kira-kira mau listing pada bulan-bulan tertentu, dan untuk di bulan yang akan datang di bulan Mei ini ya, bahwa perusahaan ini ada 6 saham atau 6 emiten yang bakal listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi teman-teman bisa baca satu persatu dari prospektus tersebut, dan juga teman-teman bisa lihat di IPO, di website IPO, karena sudah sangat jelas sekali ya, udah sangat lengkap sekali informasinya, dari nama perusahaannya, sektor bisnisnya, terus jumlah saham yang ditawarkan, dan harga saham yang ditawarkan, seperti itu. Oke, semoga pertanyaan dari Kak @Andre_Marcel boleh terjawab ya. Nah, kita lanjut nih Kak. Ada lagi pertanyaan dari Kak Meiva BGNA. Apakah terdapat kriteria dalam pembagian saham IPO saat pemesanan? Karena saya jarang dapat full Kak. Oke, memang betul. Dalam kita melakukan IPO ada persentasi ya tertentu ya. Ketika kita mendapatkan melakukan pemesanan, memang tidak akan selalu mendapatkan full, kecuali saham yang dibeli atau dipesan itu sepi peminat. Jika sepi peminat, teman-teman bisa dapat full. Namun ya tentu, justru kalau ketika teman-teman mendapatkan misalkan mendapatkan full dari pemesanan, itu teman-teman wajib curiga, karena biasanya ketika teman-teman mendapatkan full, biasanya tentu itu berarti perusahaan sepi peminat, dan otomatis perusahaan itu tidak banyak diminati oleh investor, sehingga itu berdampak dalam kinerja keuangan ketika listing. Jadi dari itu maka tentu teman-teman harus perhatikan ya dari kinerjanya. Pokoknya sebelum membeli saham IPO, teman-teman tentu harus melihat dari kinerja keuangannya tersebut dan sektor apa yang mereka bawakan. Jadi memang kita lihat profil dari perusahaan tersebut ya. Jangan sampai teman-teman terjebak dalam melakukan IPO ya. Jadi ya tentu ya teman-teman harus cermat-cermat lah bagaimana cara memilih saham IPO. Ketika saham IPO itu dikatakan bagus, berarti banyak peminat yang beli, dan kinerja keuangannya jadi tentu bagus ya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya Kak Edo. Semoga bisa menjawab rasa penasarannya Kak Meiva. Oke, kita lanjut nih Kak. Ada lagi pertanyaan dari Kak Adinda MRN. Kapan sebaiknya membeli saham IPO? Pada hari pertama perdagangan atau menunggu beberapa hari? Oke, untuk ini ya, melihat bagaimana cara pembeli. Berarti ini otomatis saham tersebut sudah listing di bursa ya. Jadi kalau kita melihat hari saham tersebut listing, berarti kita udah kelihatan nih dari pergerakannya sahamnya tersebut nih, apakah naik atau enggak. Jadi kita pantau dulu ya untuk harga saham tersebut, karena biasanya ketika peminatnya banyak dan juga banyak yang nahan, itu biasanya susah tuh beli di hari satu, hari kedua, hari ketiga itu bisa susah. Namun sebaliknya ketika memang perusahaan tersebut hanya digoreng ya, atau lebih di hari pertama atau sebelum minat, itu biasanya cuma sehari, 2 hari itu bisa dibeli. Jadi ya otomatis teman-teman harus lebih detail lagi ya membaca laporan keuangan, dan juga tentu ketika udah listing, otomatis teman-teman bisa
membaca secara singkat di RTI Bisnis. Biasanya untuk perusahaan yang juga IPO atau itu bisa teman-teman baca di RTI Bisnis, karena kalau udah listing berarti otomatis sudah bisa masuk RTI Bisnis dan teman-teman bisa baca. Atau misalkan teman-teman nggak punya, bisa baca di aplikasi Point, karena aplikasi Point cukup sudah ada detail ya. Jadi ketika teman-teman ingin mau mengetahui informasi mengenai saham-saham yang baru listing atau yang sudah listing, kinerjanya dan kinerja keuangannya dan juga teknikalnya bisa teman-teman lihat tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Edo. Nah, ini untuk teman-teman yang masih ingin menanyakan pertanyaan dari teman-teman untuk Kak Edo, boleh langsung tanya melalui kolom question box yang udah tersedia di fitur Instagram. Nah, Kak Edo, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman lagi, aku pengen nanya nih Kak, ada gak sih Kak rekomendasi saham dari perusahaan yang baru IPO yang Kak Edo saranin ke teman-teman nih? Oke, untuk rekomendasi saham ya, dari yang mau listing sebenarnya sih lebih bukan ke rekomendasi, kayak ya highlightnya aja ya buat teman-teman ya. Dan karena buat ini ya, jadi kalau kalian lihat dari keenam perusahaan yang mau listing, saya lihat sih kerja yang cukup oke itu masih saham emiten, calon emitennya RAM ya. Kalau saya lihat ya dari kinerjanya ya, untuk kinerja yang masih oke, juga prospektusnya juga mereka cukup baik atau penggunaan dananya untuk apa ekspresi bisnisnya ya. Karena kan kalau saya lihat kan si RAM ini bergerak di bidang perfilman ya. Kalau saya lihat, jadi dan ini juga masih satu family dengan saham film ya. Jadi kalau saya bilang si RAM juga masih cukup oke ya, dan juga itu aja sih kalau saya lihat ya dari keenam calon emiten yang mau listing ya. Namun tetap ini adalah disclaimer, jadi bukan jadi suatu ajakan saya untuk teman-teman beli. Jadi memang kembali lagi untuk teman-teman harus perhatikan kinerja keuangan tersebut dan juga bagaimana perusahaan tersebut bergerak ya, seperti itu.